Selamat malam, para pendengar Adat Celotehan. Balik lagi bersama kita berdua di episode 11. Yeay. Udah nyampe 11. Makasih buat teman-teman semua yang udah pada dengerin. Nggak berasa ya, sebentar lagi akhir tahun nih. Sudah pulang nggak akhir tahun ini? Iya nih, udah lama gak pulang. Udah berapa tahun ya? 4 kali apa? 4-5 tahunan gitu udah gak pulang, gak pernah pulang. Terus ya jadi LDR deh sama keluarga. LDR nggak cuma sama pasangan ya, tapi sama keluarga juga. Bener banget. Bener. LDR itu kan long distance relationship ya. Relation kan bukan cuma sama pasangan, tapi ada juga yang kayak ke teman, ke keluarga juga gitu. Kan karena LDR tadi banyak jenisnya, aku pasti pernah lah yang ngerasain LDR. Kayak kita kan pernah bahas tuh di sesuatu kalau nggak salah tentang merantau. Pasti aku pernah kan otomatis LDR ke keluarga at least. Jelas banget pernah. Kalau kata Raisa tuh ya, rasa sentuhan jemari tanganmu terus suara tamu tuh sungguh kurindu. Itu kita tuh dalam banget sama ini apa, sentuhan orang tua, terus tawa-tawanya harusnya udah pudar ya, tapi masih kangen gitu. Terus tapi pernah nggak kalau selain sama keluarga pernah LDR sama ke teman mungkin teman ya kita ini ya. Iya. Aku pernah gini sih waktu pertama kali ke Poland kemarin kan masih belum ada temen ya. Terus juga belum nemu orang Indo, jadi kayak kalau LDR waktu itu LDR sama temen jatuhnya, jadi kayak uring-uringan gitu loh LDR karena yang sendirian sampai gitu kayak gitu ya. Biasanya emang kalau LDR tuh ya kalau nggak uring-uringan jatuhnya jadi kayak galau atau apa ya, sosmed tiba-tiba penuh dengan quotes-quotes atau lagu-lagu atau kayak bisa membaca hati kita. Iya, gitu. Nah, kamu selain LDR sama keluarga, sama teman, ada lagi nggak pengalaman LDR sama pasangan gitu? Ya. Nggak, atau ini deh, pengalaman teman di sekitar kamu gitu yang dia LDR sama pasangannya? Ya, paling kayak pengalaman orang yang aku dengar, kayak kadang kalau mereka LDR itu jadi kayak ini loh, kadang sifatnya berubah tiba-tiba ya nggak sih? Terus juga yang apa, sulit percaya lah gitu, kayak banyak curiganya kayak gitu ya nggak sih? Sebetulnya selain LDR dalam kayak gitu juga ada LDM ya, long distance marriage ya. Oh iya benar. Ya, BTW orang tuaku juga LDM, jadi aku kadang kayak kalau akunya menjalankan LDR itu bukan refleksi ya, aku kayak melihat orang tua aja, orang tua begitu-begitu, jadi ntar kalau aku LDR aku harus kayak begitu-begitu gitu, jadi pelajaran sih. Aku kan belum pernah ya merasakan LDR itu kayak gimana, jadi kalau untuk pengalaman LDR dalam pasangan aku mungkin nggak bisa cerita banyak, tapi kayaknya kalau ditanya siap nggak LDR, kayaknya siap sih. Karena kan ngelihat ya itu tadi kata kamu, ngelihat orang tua dan ya kayaknya fine aja sih gitu. Iya, aku juga kalau ditanya mau nggak LDR atau siap nggak, aku sih ya oke gitu, nggak masalah. Bukan jadi sebuah hal yang enggak aku anti banget sama LDR, kan ada orang kayak gitu ya, atau takut kayak gitu ya. Iya, biasanya orang-orang pada kayak gitu, soalnya faktanya LDR itu emang nggak mudah kan, jadi kayak karena satu tuh komunikasi yang sering jadi pemicu sebuah perselisihan kayak gitu. Iya benar. Entah salah satunya mungkin sibuk, salah satunya apa kayak gitu, jadi kayak satunya nyariin, satunya entah kemana. Sering gak sih kayak gitu. Tapi kalau orang tua kadang gak gitu gak sih Maya? Iya, aku ngeliatnya slow aja. Iya, jauh lebih santai gitu. Terus juga ini, LDR itu rawan sama perselingkuhan. Karena tadi komunikasinya udah kurang, ternyata ngilangnya karena dia selingkuh kayak gitu. Sering gak sih ada cerita-cerita kayak gitu, atau kita lihat di Twitter, di TikTok segala macam. Udah berapa tahun, misalnya 8 tahun, tiba-tiba nikahnya sama orang lain karena emang dia udah selingkuh dari lama.
sering ada yang kayak gitu kan. Terus juga ya emang butuh kesabaran karena nunggu kayak gitu-gitu. Ini juga nggak sih kalau misalnya jaraknya jauh, mahal biayanya? Gak mahal dari segi kuota. Oh iya benar. Iya sih. Terus kayak kalau misalnya kita setiap hari cuman teleponan doang atau teleponan doang kan bosen, pengen kadang tuh lihat wajah, tapi jadi jatuhnya lebih mahal. Fit call tuh lebih mahal kan ya daripada telepon. Terus juga mungkin pengen nonton bareng tapi online apa gimana, otomatis butuh kuota internet yang lebih banyak, jadi emang butuh uang ya, mahal Iya, LDR bener itu. banget. LDR ini juga ada plus minusnya nggak sih? Plusnya LDR itu ya ada, jadi kayak kita jadi semakin belajar memahami pasangan gitu, karena harus kayak saling percaya kan. Terus kalau ada kesalahpahaman tuh ya segera buat berusaha memperbaiki, terus jadi bikin ini deh, jadi katanya jadi makin kuat, ya nggak sih? Iya benar. Waktu ada orang ketiga ini, ada bibit-bibit orang ketiga mau muncul, bisa bikin perasaan kita sama pasangan itu jadi makin kuat. Karena kita sadar misalnya kayak pasangan kita udah kayak gini nih ke kita gitu. Jadi kayak perasaan kita ke dia jadi lebih dalam gitu. Tapi itu kalau misalnya orang ketiga masuk terus dia kayak nolak orang ketiga ya jatuhnya. Nah Kuat tapi gitu. iya dia kuat gitu hubungan cintanya sama si sebelumnya. Cuman kalau ternyata si orang ketiga masuk terus hubungan si A sama B emang lagi melemah kan, otomatis mungkin salah satunya kayak akhirnya menerima si orang baru gitu nggak sih? Itu jatuhnya malah kayak minusnya hubungan LDR nggak sih? Menghancurkan dari hubungan mereka. Cerita-cerita nggak sih? Salah satunya seperti itu. Salah satunya yang lainnya juga karena ini entah karena lebih cakep atau karena yang ada. Kadang kan yang ada tuh lebih daripada yang jauh ya. Oh iya. Gitu. Minusnya lagi adalah ketika salah satunya lagi kayak kosong, salah satunya lagi sibuk banget. Nggak bisa tuh, pasti kayak pikirannya kayak kepikiran si dia lagi ngapain ya. Temenku cerita tuh kayak, tapi mau ngechat takut ganggu dia sibuk apa gimana, jadi ujung-ujung nggak ngechat. Cuman jadinya kayak dia nggak ungkapin kalau dia tuh lagi kangen kayak gitu. Padahal kalau menurut aku sih ungkapin aja ya. Kalau masalah dibalas apa enggak, keganggu apa enggak, kalau cuma satu chat doang mah nggak bakal keganggu ya. Oh iya, bener juga ya sih. Misalnya tadi karena kesibukan, kalau misalnya lagi berantem, ya berantemnya ini dibuat menguji kesabaran kita gitu. Sejauh mana kesabaran kita itu ya diuji dari LDR ini. Jadi menurut aku juga kalau emang LDR ini kita berhasil, sok aja gasnya terus menurut aku. Gas sama pelaminan. Tapi bener sih gitu, kayak misalnya kita lagi sibuk masing-masing ya gitu, terus bener-bener lagi capek nih berantem, wah itu susah banget gak sih? Susah banget. Dan gimana ya, kita tuh cuman bisa dalam kata-kata doang kan ya, nggak bisa yang kayak touch atau apa kayak gitu tuh, jadi ya lebih minim gitu hal yang bisa kita lakukan kalau ada LDR ini. Memang harus, dan takutnya juga kita salah ngebaca intonasi chatnya gitu loh. Iya gitu makanya. Karena aku kalau emang selain mau kata-kata ya kalau nggak telepon, video call, terus ini juga paling coba hal-hal baru sih, mungkin VN jarang kan orang lakuin. Terus atau apa sih? Nonton bareng kan bisa nonton kan ya? Bareng, iya nonton bareng online. Sekarang udah banyak yang online ya nggak sih, Al? Wah berarti sangat terbantu ya. Sangat terbantu walaupun belum ada nih inovasi biar yang jarak jauh bisa kayak yang physical touch-nya terpenuhi. Belum ada. Tapi tetap yang kalau nggak salah bakal ada, nggak tahu juga ya. Aku sempat pernah baca. Tapi yang kayak receiving gifts kayak gitu-gitu kan bisa masih ngirim kado walaupun jarak jauh kayak gitu. Nah ini ada nih, aku dapat cerita dari teman-teman yang berpengalaman LDR sama pasangan.
Gimana? Ini sedih banget sih aku ngebacanya juga. Dia ngomongnya kayak gini. Apa tuh? Bagiku, masalah terbesar LDR adalah sentuhan. Misal, kita lagi cerita masalah di kantor gitu sampai nangis. Dukungan, sabar ya, via teks tuh pasti bakal kalah gitu sama ucapan langsung yang orang ini benar-benar ada di samping kita sambil ngomong, sabar ya, sambil ngelus pundak. Aduh. Yang ada kalah sama yang jauh. Biasanya kan kita lebih butuh kehadiran orang itu ya daripada hanya sekedar kata-kata aja gitu. Iya. Kalau menurut aku ya, kalau emang butuhnya physical touch, ketemu sih, langsung ketemu saat itu juga gitu. Tapi kalau jaraknya jauh gimana? Kalau jaraknya jauh, misalnya ya Indo sama Turki gitu. Komitmen sial, kayak mungkin diobrolin ya dari awal. Kayak misalnya dibilang, kalau emang kamu lagi down banget gitu, kamu butuhnya apa, kayak gitu-gitu dia ngomongin dari awal. Jadi kita tuh udah kayak ready ketika case itu terjadi gitu, ketika hal itu tuh udah terjadi kayak gitu. Walaupun emang ntar bakal susah banget, ya menurut aku kalau emang udah nemenin selama berapa jam sampai telepon kayak gitu, cukup gak sih? Cukup kok, bakal terpuaskan kok dengan itu gitu. Gimana? Menurut aku apa ya, soalnya ini physical touch gitu. Udah sama yang ada aja Baik, cari temen aja kayak yang sama jenis gitu. Iya benar, cari temen. Benar sih, karena hidup kita nggak cuma melulu tentang pasangan ya, kita juga ada temen kayak gitu. Itu orang tua mungkin kalau ada di sampingnya. Iya benar. Terus ini LDR terberat di saat doi udah nggak nyaman, udah nggak perhatian seperti biasanya, udah terbiasa cuek. Sedangkan kita berjuang supaya doi tetap sama seperti sebelum LDR. Berat banget. Ini jadi mungkin case-nya kayak tiba-tiba jadi cuek karena merasa udah nggak nyaman gitu ya. Iya. Menurut aku kalau emang udah ada rasa kayak bertanya-tanya, ini apa ya? Ini kalau orang tiba-tiba cuek atau apa jangan-jangan ada yang lain ya gitu-gitu tuh udah lepas saja menurut aku kayak gitu. Tapi menurut aku juga hal lainnya lagi, kalau kita emang sama-sama serius, kedua-duanya serius, kita nggak mungkin langsung lepas begitu aja gitu tanpa adanya komunikasi kayak gitu ya nggak sih? Masalahnya adalah kalau salah satu nggak mau komunikasi tapi salah satu masih berjuang, ya susah gitu. Salah satunya itu yang capek. Berjuang tuh kasihan, capek gitu. Iya. Seenggaknya apa ya, nggak mungkin sampai hilang 24 jam gitu nggak sih? Pasti ada muncul, ya kan? Nah pas muncul itu, kalau menurut pengalaman temen aku, jadi kalau emang dia kayak gitu, dia langsung kayak bombardir telepon gitu loh. Bukan buat marah, tapi buat ngobrolin itu, komunikasiin kayak kok kamu gitu. Apa ya, aku nggak suka kalau kamu tuh kayak gitu. Nah diobrolin, ternyata dia karena ya aku tuh sibuk gini. Oh ya udah, tapi tuh aku masih butuh perhatian gitu. Ya udah, berarti harus cari jalan tengah dong, otomatis kayak mungkin sebelum tidur doang bisa ininya, atau hari Sabtu Minggu doang kayak gitu pokoknya diobrolin sih menurut aku. Tapi jangan khawatir nih, biasanya kan kalau misalnya cewek dia tuh apa ya, jiwa intelijen itu tinggi gitu loh. Bener banget. Mau cowok itu bohong gimana pun dan dia tiba-tiba ngilang, pasti cewek ini bisa ngebaca atau bisa cium radar kebohongan. Bener sih gitu. Ini orang kayaknya selingkuhnya, terus tiba-tiba bisa nemu aja nih cewek selingkuhannya gitu. Cerita yang terakhir, ini bukan cerita sih, kayak lebih apa ya, dia ngasih kata-kata hal yang paling sad
yang paling sedih dalam hubungan jarak jauh adalah di mana pasangan kamu terjadi sesuatu hal yang gak diinginkan, tapi kamu gak bisa berbuat apa-apa. Dan kamu cuma bisa nanya kabarnya doang. Iya. Kebayang paniknya. Iya bener. Aku nggak tahu sih bisa apa kalau dalam keadaan itu. Kalau emang kecelakaan dan jatuhnya sampai meninggal, hal yang aku pelajari itu satu, ungkapin rasa sayang tuh sering-sering diungkapin karena kita nggak tahu kan kapan apa sih hidup seorang itu berakhir kayak gitu. Pokoknya jangan ditahan-tahan kayak aduh hari ini tuh aku sering banyak banget ungkapin sayang gitu, tapi dia nggak ungkapin sama sekali. Udahlah, ungkapin aja gitu. Bodo amatin aja ya, yang penting bodo amatin aja. Yang penting dia tuh tahu kita sayang sama dia. Kalau tiba-tiba emang dianya Nusbram Kuda ini kan kita udah sampaikan rasa sayang kita di terakhirnya dia kayak gitu. Yang penting kita nggak menyesal, apalagi kalau lagi marah, dalam keadaan marah kan kita menyesal banget, wah aku nggak sempet nih ngungkapin kayak gini ke dia, yang ada malah kita terakhir lagi marahan kayak gitu. Itu nyesel banget sih sama dia pasti. Nah terus ini juga nih buat teman-teman kalau masih ada yang LDR terus saya galau, ya mungkin bisa nih denger ya playlist dari kita. Yang pertama tuh ada Pasto, Aku Pasti Kembali, ya nggak sih? Terus ada Raisa dengan judul LDR. Ini kayaknya paling fenomenal nggak sih untuk teman-teman LDR? Liriknya dalam nggak sih? Dalam banget. Run, Dekat di Hati. Ada apa lagi juga? Ada Elo, Pergi Untuk Kembali. The Massive, Pergilah Kasih. Oke, sama ada Once Kangen. Ini kangen yang mana ya? Ku terima suratmu. Itu nggak sih? Ya benar. Sama lagu barat nih satu, Avril Lavigne, I Wish You Were Here. Aduh. Gitu. Apalagi ya lagu-lagu lainnya, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu bisa ini kan ya, bisa DM kita. Mau komen nggak bisa komen ya? Iya, sayang sekali. Oke, terakhir ini ada quote dari Anonim. Semoga jauhmu tidak membuatmu lupa bahwa pulangmu adalah aku. Asik. Oke, sekian aja dari kita hari ini. Sampai jumpa di episode 12 minggu depan. Dadah. Dadah. Jangan galau-galau.